مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين تذكر جيران بذي سلامي ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاذمة وأومض البرق في ظلماء من إضامي. فما لعينيك إن قلت ففهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهيمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرة آبائنا وآبائكم وجدنا وجدكم وأصولنا وأصولكم وفروعنا وفروعكم ومن حولنا ومن حولكم وخصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kangge hajat kita sedaya, hajat dunya, hajat akhirat, mugi-mugi sedaya mawon dipun ijabah kalian Gusti Allah. Kita sedaya dipun paringi putra putri ingkang soleh solihah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, rezeki ingkang kathah barokah, ugi akhir hayat kita dipun paringi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Monggo kita niatkan lenggah kita niat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, contoh dari nabinya, agar kita beriktikaf di masjid, di tempat-tempat di mana diselenggarakannya salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Kaping kalih sareng-sareng kita muji syukur datang Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menurunkan seseorang yang merelakan dirinya untuk menjadi contoh yang baik, contoh yang bisa dilihat mulai sejak beliau masih kecil sampailah beliau meninggal dunia. Semuanya terekam dengan baik melalui kisah sirah dan hadis-hadisnya, untuk kita mudah ketika kita menghadapi masalah seperti apapun, keadaan apapun, kita mudah untuk menghadapi saat-saat itu karena kita sudah mendapatkan contoh yang baik dari Nabi Muhammad. Dalam rangka juga Maulid Nabi, maka ini adalah momen yang baik untuk kita berterima kasih kepada Allah, karena Allah telah menurunkan seorang Nabi. Nah, bagian dari cara kita bersyukur, mengucapkan terima kasih adalah dengan cara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Para bapak, para ibu, jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah ingkang kula banggakan, kita akan lanjutkan sesi pengajian kita, yaitu kita sampai pada ayat 54 dari surah Al-Baqarah. Niki rencananya badhe kula waos sampai ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum dhalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian telah mendolimi diri kalian sendiri. Cara pendoliman itu dengan cara bittikhadikumul ijla, menjadikan patung anak sapi dijadikan Tuhan. Fatubu ila bari'ikum, maka bertaubatlah kalian, bertaubatlah kepada zat yang selalu melepaskan beban-beban dosa, yang selalu mengampuni. Faqtulu anfusakum, perangi diri kalian sendiri. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, inda bari'ikum, di sisi Tuhanmu. Fataba alaikum, kemudian Allah atau Tuhanmu nanti akan memberi taubat kepada kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menerima, maha memberi ketaubatan, dan Allah maha penyayang. Wa idh qultum ya Musa, dan ketika mereka orang-orang Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta, kami tidak akan beriman kepadamu hatta narallaha jahrah, sehingga kami bisa melihat Tuhan, melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Fa akhadathhumus sa'iqatu, maka Allah hukum mereka dengan disambar petir. Wa antum tandurun, dan kalian semua melihat dan menyaksikan kejadian itu. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, kemudian Allah bangkitkan lagi, Allah hidupkan lagi sesudah kematian yang disebabkan oleh sambaran halilintar itu. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama, nikmat yang lain adalah Allah selalu iringi kalian dengan awan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, Allah turunkan makanan manna dan salwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah apa yang telah Allah rezekikan, sesuatu yang baik yang telah Allah berikan. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun, mereka tidak menzalimi, tetapi mereka menzalimi pada diri mereka sendiri. Wa idh qulna dakhulu hadhil qaryah, dan juga ingatlah ketika Allah perintahkan kepada Bani Israel, masuklah ke Baitul Maqdis. Masuklah ke Baitul Maqdis, fakulu minha haitsu syi'tum, makanlah semua hal yang kamu kehendaki yang ada di sana, raghada, dengan cara merendahkan diri. Wadkhulul baba sujjada, dan masuklah kamu dengan cara bersujud. Waqulu hittatun naufir lakum, dan ucapkanlah ampunan, maka naufir lakum, kami akan mengampuni khotoyakum, semua kesalahan-kesalahanmu. Wasatazidul muhsinin, dan kelak nanti Allah akan selalu menambah orang-orang yang muhsinin. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum, tapi mereka mengganti ucapan itu dengan ucapan yang lain, perintah dengan perintah yang lain. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama, maka kemudian kami Allah turunkan kepada orang-orang zalim itu penyakit
dari langit bima kanu yafsukun, sebab kefasikan yang telah mereka perbuat. Wa idistasqa liqaumihi, dan ketika Nabi Musa diminta oleh kaumnya untuk memberi minuman, faqulna dharib bi'asakal hajar, maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal hajar, idrib, pukullah dengan tongkatmu, pukullah batu dengan tongkatmu. Famfajarat min husnata asyrata aina, maka keluarlah 12 mata air. Qad alima kullu unasim masyrabahum, tiap-tiap dari mereka, dari 12 kaum itu tahu di mana mereka minumnya. Kulu washrabu mir rizqillahi wala ta'saw fil ardi mufsidin, makanlah minumlah dari rezeki Allah dan janganlah hidup dengan hidup yang bisa merusak di muka bumi. Wa idh qultum ya Musa, dan ketika mereka berkata, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin, kami enggak cukup dengan hanya satu jenis makanan saja. Fad'u lana, maka doakanlah, mintalah kepada Tuhanmu, yukhrij lana mimma tumbitul ardu, yang bisa terkeluar dari bumi makanan-makanan itu, mimbakliha wa kisaiha wa fumiha, sayurnya, timunnya, kacang-kacangannya, lalu kacang adasnya, wa basoliha, dan bawangnya. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, Nabi Musa berkata, apakah kamu berniat untuk mengganti sesuatu yang lebih buruk dari yang telah Allah berikan? Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum, masuklah kamu ke kota, ke Mesir, fa inna lakum, maka di situ ada semua hal yang kamu minta. Wa duribat alaihimudz zillah wal maskanah waba'u bighadabim minallah, mereka mendapatkan kehinaan, mendapatkan kemiskinan, dan mereka dikutuk dengan kemarahan dari Allah. Zalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah, itu semua karena mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haq, dan mereka membunuh Nabi dengan cara yang tidak benar, bighairil haq, tanpa hak. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, itu semua karena mereka durhaka dan karena mereka melampaui batas. Alhamdulillah Bapak Ibu, 2 halaman Bapak Ibu. Terus pun dirasane ngrungokne 2 halaman terus menerus, ngantuk napa mboten jenengan? Mboten nggih. Belenger ta mboten kira-kira? Belenger napa mboten Pak Bu? Mboten nggih. Jane arep muni belenger jane. Niki kula sambung ben runtut. Dan juga supaya tidak terpotong-potong. Dan juga jenengan niku cek rada iso ngrasakno betapa wong Bani Israil iku benar-benar menjengkelkan. Niki ceritane Bani Israil sing kula waosno niku runtutan dari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israil. Kalau di pertemuan yang sebelumnya Gusti Allah menyelamatkan Bani Israil dari kejaran Fir'aun. Jane nek tiyang waras, nek tiyang pinter syukur, diselamatkan dari kejaran dari kejaran Fir'aun, niki wis nikmat sing paling gede. Bayangkan mereka itu sebelumnya kan ditahan oleh Fir'aun, diperbudak oleh Fir'aun, mereka dijadikan orang kelas bawah. Kelas bawah berarti di negara Mesir di kepemimpinan Fir'aun, orang tertinggi adalah dari bangsa kaum Kipti.
Kaum Kipti ini penduduk asli kota Mesir. Lalu ada kelas kedua namanya nggih niki kelasnya Bani Israel, kelasnya para pendatang. Nggih namanya juga kelas 2, nek nopo-nopo ya entuk kelas 2. Diperlakukan tidak istimewa, bahkan cenderung nopo diperbudak. Wis mantun diperbudak, dikerjai, dizolimi, diselamatkan Nabi Musa niku sik gak iso syukur. Jadi mereka dibawa keluar dari kota Mesir, kudune kan matur suwun alhamdulillah sudah lolos dari perbudakan, sudah lolos dari penganiayaan dan kehinaan. Kudune lak ngoten, mboten Pak. Sepanjang jalan sik menggerutu wae, komen ae. Dan puncaknya ketika mereka itu selamat dari kejaran Fir'aun, ketika tidak ada pilihan lagi, nduk ngarep segara, kiwa tengen nggih segara, nenggone mburi enten Fir'aun. Piye arepe lolos. Tapi ya ternyata lolos juga. Sudah 2 kali diselamatkan, ngoten niku kekufurannya ternyata tidak bisa diselamatkan. Penyakit niku gak waras niki kula waosaken. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kezaliman yang mereka lakukan pada diri mereka sendiri itu adalah bittikhadikumul ijla, dengan menjadikan patung dari emas yang berbentuk anak sapi. Sinten sing bikin? Samiri. Siapa Samiri? Samiri adalah salah satu muridnya Nabi Musa yang menyimpan dendam, yang menyimpan iri kepada Nabi Musa. Nopo kok iri Bapak Ibu kira-kira? Karena dia merasa punya kehebatan yang mirip seperti Nabi Musa. Rumangsane sinten? Samiri niki. Jadi keirian itu muncul karena dia merasa sehebat Nabi Musa. Lalu apa yang memicu Samiri niku punya rasa kehebatan yang sama dengan Nabi Musa? Jadi cerita niki, waktu kecil, jadi ketika niki balik mundur zaman Nabi Musa sik bayi. Ketika Nabi Musa lahir, ada pengumuman dari Fir'aun bahwa siapapun anak laki-laki yang lahir di tahun ini harus dibunuh. Kita tahu akhirnya sebagian dari mukjizatnya Nabi Musa nopo, ketika dia dikintirne tenggene lepen di sungai selamat Pak. Nonton nggih? Lepen pun apa jenengan pun bayangno lepen cilik kayak lepen puntini kasihan niku sanes ngoten. Ini sungai besar, sungai Nil, sungai yang panjang dan berbahaya. Tenggene mriku itu banyak hewan-hewan yang buas, buaya, kuda Nil dan macam-macam. Tapi nyatane selamat, tidak hanya selamat, tapi juga dilindungi oleh orang sing kowar-kowar katene mateni, yaitu Fir'aun. Nah, di sisi yang lain, di tahun yang sama, di musim yang sama, niku enten bayi yang lain, Mbak. Namanya Samiri. Samiri ini juga nggak kalah ajaibnya, karena oleh ibunya diletakkan di atas gua, di atas bukit, supaya ben selamat. Di atas gua, di atas bukit, ditinggal no gledak. Tapi pertanyaannya kok sik panggah iso urip? Ternyata Allah beri keistimewaan kepada dia, niki nopo jari-jarinya bisa mengeluarkan semua yang dia butuhkan. Nek cara Jawa ngempeng ngeten niki, tapi lak gak enek apa-apa nih. Tapi nek Samiri nek kepingin karep susu ya metu susune, nek kepingin madu ya metu madune.
Hebat Pak Samiri. Dan Samiri ini ku pinter, di antara murid-muridnya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Musa, sing paling pinter nggih Samiri niki. Enten malih sing rada banggel juga akhirnya namanya sinten Korun. Pun. Kula lanjutkan malih. Jadi Samiri niki entah kenapa sepeninggal Nabi Musa berangkat ke Bukit Tursina, di tenggene mriku Nabi Musa membawa 12 kabilah dari Bani Israel dibetok, dibawa keluar dari kota, dari ibu kota Mesir, dibawa keluar agar selamat dari Fir'aun. Memang misinya Nabi Musa kali Gusti Allah ditugaskan dua. Yang pertama membuat beriman, dan yang kedua adalah agar menyelamatkan, mengeluarkan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun. Pun Nabi Musa waktu berada di sekitar Bukit Tursina, tenggene mriku ada lembah-lembah, ada bukit-bukit. Tenggene mriku merasa Nabi Musa kayak akan mendapatkan wahyu, sehingga akhirnya beliau niku napa bertahanus menapa niku mengasingkan diri topo tenggene puncak Bukit Tursina selama 40 hari. Disitulah kemudian Nabi Musa niku saged omong-omongan kalih Gusti Allah. Nah, ketika ditinggal topo tenggene ndukur gunung, di bawah niku sami niku nggawe acara dhewe. Wong dikongkon napa? Nyembah nanggone Gusti Allah, tapi samiri nggawe acara dhewe dengan cara dikumpul nih. Wahai kaumnya Nabi Musa, kita sudah ditinggal oleh Nabi Musa dan kita tidak tahu cara beribadah kita. Terus ngoten-ngoten iseng-iseng, ayo ini ada perintah, ini ngaku-ngaku teko Nabi Musa. Dikengken napa? Dikongkon semua perhiasannya dikumpulkan, terus ngoten-ngoten kalih samiri dicitak dadi patung anak sapi. Patung anak sapi niku nggih kira-kira rada gede, sing kira-kira nek kapan ketiup angin niku saged muni ngoten lho. Jadi patung anak sapi niku tengahnya niku renten bolongane ngoten, lalu di beberapa sisi ada lubang-lubangnya. Samiri niku pinter, nek mendesainnya niku pinter lah. Sinten sing murui? Di situ disebutkan sing murui adalah setan. Iki bolongono sesek kene, bolongono sesek kene, sehingga dengan itu niki patung sapi niki nek kapan diarahno ngetan ngoten ana angin teko kulon niku akhire muni ngoten lho. Rungokno kabeh sanjang tenggene Bani Israil, rungokno iki lho Gusti Allah dawuh, kamu paham tak gak? Ya gak paham lah wong ngono ne ngung tok ngoten. Saya rungokno tutukno ayo ngung. Ya tetep mboten paham ngene ya, tak terjemahno. Wah, kaya-kaya dhewe dadi penterjemah. Ini akhirnya dari terjemahan itu singgarakno Bani Israil niku tersesat. Engke nek sore niku didepno liya maneh. Ngoten niku. Jadi patung niku didepno tengene arah yang lain. Jadi arah yang lain menghasilkan bunyi yang berbeda. Oh, saiki pangerane Nabi Musa ngongkon kaya ngene, ngono ya gelem ae ngoten. Ngoten. Bujuki gelem ae. Nah niki adalah kezaliman. Nggih? Kezaliman yang berikutnya yang dilakukan oleh Bani Israil. Niki kesalahan yang sangat besar, Pak. Kesalahan yang sangat besar yang sampai tenggene mriki niki level ini niku kalih Gusti Allah niku diperintah. Jalan taubatmu itu adalah dengan cara kalian membunuh pelaku kemusyrikan itu niki zaman niki. Dikengken mateni. Siapa tahu dengan dibunuhnya orang yang mensekutukan Allah ini, nanti Allah akan memberi ampunan, memberikan ketaubatan. Percayalah, karena sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat. Niki kesalahan yang berikutnya.
Niki wis akeh sampai bingung niki nek ngitung kesalahane ana pira sampai bingung. Kula mboten saged ngurutno. Terus ada kesalahan lagi yang lain yang dilakukan. Wis mari diwai tobat, dikei ampunan, dadak enten malih sing dilakoni. Napa? Kan ceritane Nabi Musa tengene dhuwur. Lalu Nabi Musa pun menceritakan balik apa yang ada di atas bahwa saya baru saja sakit omong-omongan ambek Gusti Allah. Begitu diceritani ngoten, kaum sing tengene ngisor ada 70 pimpinan 12 napa niku kabilahnya niku njenengan nek bayangno kabilah niku kayak semacam suku ngoten nggih. Ada 12 suku. Nah, 12 suku ini mereka masing-masing punya pimpinan. Pimpinan-pimpinane dikelompokno kabeh enek 70. Wong 70 niki demo nang gone Nabi Musa. Oleh demo, kami ini enggak akan percaya kalau engkau baru saja omong-omongan ambek pangeranmu. Kami nggak bisa menerima itu. Kami hanya akan bisa menerima dan percaya hatta narallaha jahrah, yaitu sampai kami bisa melihat sendiri. Ya Allah, Pak. Napa? Ngoten gak ngandel ambek Nabi Musa. Coba nek eling-eling napa? Dislametno, ditolong. Ngoten niku sik gak ngandel, gak percaya. Akhirnya 70 orang itu naik ke atas, Pak. Melok ngetut no Nabi Musa. Tengene ndukur fa akhadathum sha'iqah. Kemudian Allah hukum mereka dengan cara disambar petir. Semua 70 orang itu akhirnya mati. Nggih, mati. Wa antum tandur. Lah nek 70 niku mati, terus sing liyane padahal itu sudah napa niku sudah sebagian besar dari kaumnya. Paling sing ditinggal teng ngisor kalek tiang estri ambek anak-anak. Tadi bapak-bapak, pimpinan-pimpinannya semuanya naik ke atas. Jenengan pun bayang no 12 suku itu jumlahnya ribuan, boten. Dia nggak nyampe sekitar 150. Jadi kalau 70 mati wis mungkin 2/3-nya sudah tidak ada. Wa antum tandurun, dan semuanya kan bisa melihat semua kematian dari 70 orang itu. Tapi napa? Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. 70 orang yang mati niku kalih Gusti Allah diuripne maneh. Kurang nopo Pak Gusti Allah? Diuripno maneh la'allakum tashkurun, supaya ada di antara mereka niku sing iso syukur. Pun ngoten niku ya gak iman tenanan. Padahal wis dikai nikmat yang segitu besarnya. Diselamatkan dari kejaran Firaun, dilepaskan dari napa niku kezaliman Firaun. Terus mantun ngoten diparingi taubat setelah mereka melakukan dosa besar syirik. Nomor yang berikutnya mereka mari disambar bledek mati, terus diparingi kali Gusti Allah urip malih. Ada 4. Yang berikutnya wadhallalna alaikumul ghamama. Mereka kemana-mana niku perjalanan terik, Pak. Dari kota Mesir ke Sinai saja niku ratusan kilometer. Dikejar oleh Firaun yang naik kendaraan dan Nabi Musa hanya jalan kaki. Panas, tapi Allah kasih kepada mereka sepanjang jalan wadhallalna alaikumul ghamama. Dikasih napa? Awan, Pak. Sehingga perjalanannya adem, iup terus. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Allah berikan juga kepada mereka manna dan salwa. Manna niki sejenis minuman yang manis
niki teko langit langsung, teko Gusti Allah langsung. Jenengan nek arep mbayangno manna nek kangelan, karena disebutkan niki ngene mriki ngeten. Manna itu sejenis cairan embun yang rasanya manis. Saged bayang no jenengan? Mboten kan nggih? Embun manis kaya apa? Jenengan semerap pohon aren, Pak. Semerap nggih? Aren iku nek dideres medal airnya namanya nira. Lah nira niki Masya Allah manis, Pak. Eco teng awak, bener-bener eco. Nah, niki cerita mawon. Sudah mungkin 2 bulan atau 3 bulan niki kula nyoba nek makan minum tidak pakai gula tapi hanya pakai air nira niku. Teng awak eco ngoten nggih, lebih berenergi, masakan juga lebih enak kan ngoten nggih. Niki napa jenenge? Nira. Tapi nira niku adanya tenggene mriki, tenggene Indonesia di negara-negara yang tropis. Lah nek tenggene daerah Timur Tengah nopo mboten semerap kula. Tapi manna niku gambarannya seperti itu. Terus ada makanan yang lain namanya salwa. Jadi setiap kali mereka lapar, mereka didatangi oleh banyak burung puyuh. Sehingga burung puyuh niku disembelih dimakan. Nah, setiap kali lapar ngoten. Enten manna dan salwa. Mereka sangat sehat walaupun mereka dalam pelarian. Mereka sangat sehat karena kebutuhan gizinya tercukupi. Dicukupi langsung kalih Gusti Allah. Bayangkan kemana-mana diyup-yupi kalih awan, terus butuh mangan sak mangan, enten langsung dugi Gusti Allah. Gak kupuh mereka. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari semua hal yang baik yang telah Allah rezekikan. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Berikutnya niki hikmah-hikmahnya nanti mawon muga-muga nututi. Tapi banyak niki nikmate Gusti Allah yang diberikan kepada Bani Israel tapi diingkari terus-menerus. Wa idz qulna dakhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Dan ketika mereka diperintahkan masuklah ke Baitul Maqdis, makanlah semua hal yang kamu inginkan, masuklah kamu dengan merendahkan diri, tidak hanya merendahkan diri tapi juga ucapkan ampunilah kami, naufir lakum khotoyakum. Allah akan ampuni kepada mereka semua dosa-dosa dan kesalahan mereka. Wasanazidul muhsinin, orang-orang yang muhsinin nanti akan mendapatkan tambahan nikmat yang lain selain nikmat-nikmat sing sudah diberikan tadi. Tapi nopo? Fabaddalal ladzina zalamu qawlan. Tapi Allah perintahkan apa diganti kalih mereka dengan perintah yang lain. Dikengken mengesahkan Allah, tiba-tiba malah menduakan Allah. Dikengken sholat gak budal sholat, dikengken sedekah gak gelem budal sedekah. Selalu saja perintah Gusti Allah niku diwolak-walik, digonta-ganti, jengkelkan ngoten. Akhirnya napa? Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama. Allah hukum mereka dengan sebuah musibah dari langit. Musibah itu berupa rijzan, kekotoran, wabah, bakteri yang membuat kematian massal di kalangan mereka. Kenapa? Bima kanu yafsukun, sebab kefasikan yang mereka perbuat sendiri. Enten malih nikmat yang lain. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna dharib bi'asakal hajar. Mereka merasa haus, perjalanan tenggene padang pasir itu berat. Request nenggene Nabi Musa, kami haus, berikan kami minum. Penjalukane akeh, rewel Pak Bani Israil ini.
Akhirnya kalih Nabi Musa, oke, ngenteni wahyu teko Gusti Allah, enten perintah taki Gusti Allah, ngenteni tok lo gak kanti. Akhirnya enten juga yang ditunggu, enten dawuh teko Gusti Allah, idrib bi'asakal hajar, pukullah batu dengan tongkatmu. Famfajarat min husnata asyrata aina, maka kemudian ada 12 mata air terkeluar dari batu itu, sehingga mereka gak royoan. Jadi Nabi Musa memukulkan sekali, tapi ada 12 mata air keluar dari batu. Nopo kok 12? Ya karena mereka jumlahnya ada 12 suku, 12 kabilah, dan 12 mereka itu saling saingan terus, gak tahu gelem akur, royoan ae. Makanya akhirnya jumlahnya enek 12. Ya. Tahun 2006 kula menyaksikan batu yang sisa dari napa? 12 mata air ini. Mereka menyebutnya tempat itu di Oyun Musa, niki dekat pantai, Pak. Dekat pantai. Pun, kula lanjutkan. Nikmate sik kurang akeh kaya. Ngoten niku selalu napa? Dilupakan, dilanggar, dikufuri. Niki sakniki rada tambah neko-neko. Wis dikei air yang manis, dikei burung puyuh, air yang menyegarkan, kemana-mana dinaungi oleh awan, lolos dari kejaran Fir'aun dengan hebatnya. Sakniki sik protes malih. Unine wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahidin. Wahai Musa, kami capek kalau harus makannya ini terus gitu loh. Kami bosan. Cobalah yang lain. Sing kira-kira tukulan sayur-sayuran, kami capek makan nopo daging-dagingan. Kita harus makan sayur-sayuran. Dengan segenap cara, dengan segenap argumen mereka matur nanggone Nabi Musa, kami butuh sayuran sing macem-macem ngonten lho. Ya sayur-sayur, terus enek jenis timun-timunane, enek kacang-kacangane, enten adasnya dan macem-macem. Enten bawangnya, pokoknya lengkap lah kayak kulkas ngonten kira-kira. Qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Nabi Musa bertanya balik, apa kowe kepingin mengganti nikmat yang sangat baik ini dengan nikmat yang buruk? Ihbitu Misran, masuklah kamu ke negara Mesir. Nah, niki bukan perintah sak janjane, tapi ini adalah nopo? Niki cara tiyang ngono diweleh-welehno, ambek dielingno tentang ingatan yang dulu. Ingatan yang dulu nopo? Ketika mereka berada di Mesir, zaman mereka dadi budak biyen, zaman mereka dikongkon-kongkoni, dizolimi, dihina oleh Fir'aun, tenggene Mesir semua hal itu ada. Masa altum, semua hal yang kamu minta di sana ada. Tapi ingat, waduribat alaihimuz zillah, ketika kamu dulu di Mesir, kamu hina. Wal maskanah, kamu miskin. Terus waba'u bi ghadabin minallah, dan kalian dibendu, yang enggak disukai oleh Allah gara-gara kalau kalian memilih itu. Wis bener-bener dibebasno sangka Fir'aun, keluar dari kota Mesir, diparingi banyak kenikmatan, sik njaluk akeh pengin lagi dulu seperti ketika mereka hidup tenggene Mesir ketok uang, padahal mereka juga enggak makan benar-benar karena mereka statusnya orang rendahan, mereka tidak makan seperti orang-orang kelas 1, tapi pingine koyok mereka. Akhirnya Nabi Musa membaliknya, oh kalian ini kepingin kayak dulu lagi, dihina lagi, apa kalian kepingin lagi kayak dulu lagi, disiksa lagi? Niki Bapak Ibu, semua itu
adalah deretan dosa-dosanya Bani Israel. Tapi coba jangan perhatikan, setiap kali dosa yang mereka lakukan diampuni. Bahkan sing paling ekstrim ketika mereka mati disambar halilintar, iku pun kalih Gusti Allah sik diuripne malih. Napa dalile niki? Wa summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Sik diuripno malih. Ngoten niku ya gak ndadekno taubat. Lalu apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini Bapak Ibu? Niki sampun jelas? 10 menit lagi. Ada beberapa hikmah tenggene mriki yang bisa kita ambil pelajarannya. Ternyata nikmat itu nek kapan boten disyukuri niku akibatnya yaitu membuat kita lalai kepada nikmat itu sendiri. Semakin banyak nikmat, maka kemungkinan kufurnya juga lebih banyak. Nek kapan boten disyukuri. Cara mensyukuri ini dos pundi Ustaz? Niki materi wawal banget. Nomor setunggal memang kita harus pinter ngerasakne. Nggih. Ngunjuk minuman menyegarkan niku dirasakno temenan. Nggih, setiap tegukannya yang melewati mulut kemudian lewat ke tenggorokan. Nek syukur-syukur seisok sampai ngerasakno sampai tutuk weteng dirasakno. Setiap kesehatan tubuh kita, dengkul yang masih berfungsi dengan baik, tangan, saraf semuanya yang masih berfungsi dengan baik ngeten iki. Isok ya Allah canggih teman ciptaane pangeran niki. Saged diobah-obahno ngeten niki. Ngeten nggih. Niki kecepatannya antara perintah yang ada di sini sama yang ada di sini niku cepat sekali. Mangan ngoten niki ya wis pas, presisi. Gak adek napa? Gak adek kakean. Ngeten niki. Nggih. Ngeten. Ngono ya mesti pas to. Ini sebuah orkestra yang luar biasa, lagune mesti pas Pak. Niki nggak mudah nih, kabel-kabel yang ada di sini, jaringan sel darah niku, jenengan purun googling, berapa niki jaringan sel darah yang ada di dalam tubuh kita. Nek kapan diolor, panjangnya jarak itu 100.000 kilometer manusia dewasa. Jaringan sel darahnya 100.000 kilometer. 100.000 kilometer jenengan saged mbayangno perjalanan teng pundi, Pak? Nate jenengan lunga jaraknya 100.000 kilometer. Mboten nggih? Nggih. Kersane saged mbayangaken bumi bulat yang begini nih, ini kan enten garis tengahnya, garis katulistiwa. Garis katulistiwa itu jaraknya hanya 40.000 sekian. Artinya kalau 100.000 kilometer itu cukup untuk keliling dunia 2 kali. Satu jaringan, napa niku? Jaringan sel darah yang ada di dalam tubuh kita. Niki alhamdulillah rata-rata kita niku nggawe yo towo bertahun-tahun kita pakai karena niku nek ana sing brebet titik ae niku yo gak enak kabeh awak. Mosok se Ustaz
Coba jenengan tanya sing sepuh-sepuh yang mungkin salurannya rada ana berbete titik, dadine napa, Pak? Kadang yang dadi asam urat, kadang dadi darah tinggi, kadang dadi kolesterol, kadang-kadang naudzubillah sing parah dadi stroke dan pecah pembuluh darah. Niku nek gak lancar. Tapi nek dihitung-hitung antarane lancar ambek gak lancare, tuwuk pundi, Pak? Ya sik kathah lancare. Orang rata-rata kena penyakit itu rata-rata di atas 50 lah ngoten nggih. Sakniki mengalami kemajuan, Pak. 40 wis mulai, Pak. Nggih. Sudah mengalami kemajuan. Bahkan tidak hanya 40, sekarang 30 wis mulai enten. Tapi ngeten, Bapak Ibu. Nek dihitung-hitung kalau umur manusia 60 tahun, sakitnya umur 50, berarti kan sik tuwuk warase daripada corona. Untuk jaringan sekecil itu loh, Pak. Jenengan ngukel benang mawon, nek kapan benangin niku dawane 1.000 km, saged ta iso cilik kaya ngeten iki kayak kita. Paling yo gawet bendol sak masjid iki. Nggih. Coba nikmat ini walaupun kecil, walaupun halus, lembut, tapi tetap dijogo kali Gusti Allah. Pelan-pelan syukur niku caranya adalah dengan merasakan. Nek pun saged ngrasakno barulah nanti isok disyukuri. Nah, nek mboten saged disyukuri konsekuensinya cuma satu. Tiang sing mboten syukur mesti kufur. Niku rumusipun ngoten. Makanya ayo ajarkan dan didik diri kita sendiri untuk senantiasa bersyukur. Berikan waktu setiap hari untuk berhenti, meneng tengok-tengok tok ngeten lho, Pak. Ambek angen-angen beberapa menit yang lalu nikmat apa yang sudah saya nikmati. Meneng tok ae. Jadi mangkane tiyang niku ya butuh nganggur. Nanti nganggur niku penting, Pak, ngoten nggih. Karena nek mboten nganggur mboten saged ngangen-ngangen. Nggih, tiyang niku sing saged angen-angen niku mek tiyang nganggur. Makanya kadang-kadang nggih nek pas enten usumi pengangguran ngoten nggih, tiyang pengangguran niku wonge kreatif ono ae sing ngoten nggih, karena jalan. Tapi nek tiyang sibuk wis mboten, wis gopoh, mari ngene, gak sempat mikir ngoten. Nah, bersyukur niki memang kudu difasilitasi dengan cara kita sejenak berhenti. Nah, ngoten niku ambek Gusti Allah nggih difasilitasi. Kita dikasih waktu 5 hari sekali, dipaksa untuk bertahanus, meneng anteng dalam bentuk sholat. Tapi sayangnya kita kadang-kadang malah menyelewengkan nikmat itu. Kudune sok meneng anteng ngiling-ngiling nikmate pangeran, malah sing dipikir sing ora nyatane nek pas sholat sing dipikir sing aneh-aneh. Mboten syukur, tapi malah sing aneh-aneh dipikir sing terong, sing sandal, sing kunci, mlebu kabeh nek kapan salat. Padahal sadurunge gak kepikiran. Ngoten. Dan jadi yang tengene mriki pelajaran yang paling besar, syukur itu nek kapan mboten, nikmat niku nek kapan mboten disyukuri, pilihannya cuma tinggal satu, akan membawa kita kepada kekufuran. Naudzubillah. Mula niku kula mengingatkan terutama untuk kula sendiri dan juga panjenengan semuanya. Panjenengan yang dititipi oleh Allah nikmat, entah itu ilmu, entah itu harta, entah itu pangkat kuasa, entah itu anak-anak yang baik-baik. Niku Pak nek mboten disyukuri pilihane mek siji, nanti akan membawa kepada kekufuran. Dan kekufuran itu sesuatu yang tidak bisa diterima. Karena kufur niku sangat dekat lagi dengan kekafiran. Karena niku akar kalimat yang sama. Kafaro. Kufur. Kafir. Ngoten nggih? Sangat dekat sekali. Ayo kita latih diri kita, sekecil apapun nikmat yang kita terima, kita syukuri, kita nikmati. Ben kita niku mboten ngangen-ngangen sing
mboten enten. Ben kita mboten angen-angen sing aneh-aneh. Cek anteng, cek anteng. Tiang ne anteng insyaallah itulah nikmat yang terbesar. Nggih. Allah ciptakan sakinah. Tenggene Al-Qur'an Allah berikan nikmat terbesar, salah satunya adalah sakinah. Sakinah niku diberikan kepada banyak orang. Tapi yang kita umumnya yang kita ketahui sakinah Allah berikan kepada siapa? Kepada orang yang rumah tangganya dipenuhi dengan mawaddah dan rahmah. Nanti untuk sakinah. Jenengan-jenengan yang sudah dapat sakinah, alhamdulillah karek golek sakinah yang versi yang lain. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah.